Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Mari kita sama-sama menelaah dalam kitab Tuhfatur Raqi Wasajid bi Ahkamil Masajid karya Abu Bakar Ibnu Zaid Al-Jara'i. Mudah-mudahan dengan bacaan kitab ini kita diberikan kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakannya sedikit demi sedikit. Al-faslul awal minal muqaddimah fi fadlil masajidi. Pasal pertama dari muqaddimah tentang keutamaan masjid. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh. Al-Quran surah An-Nur ya, ayat 36. Jadi di dalam surat itu dijelaskan fi buyutin, di dalam rumah-rumah. Azina, telah mengizinkan siapa Allah anturfa'a, agar ditinggikan atau disebarkan, wa yuzkara, dan disebutkan fiha, di dalam rumah-rumah itu, apa ismuhu, nama Allah atau asma Allah. Itu makna secara harfiah atau makna kata ya. Tetapi makna al-maksud al-buyut huna al-masajid. Jadi yang dimaksud fi buyutin ay fil masajid, di masjid-masjid. Wa azina bimakna amaro. Azina berarti amaro, memerintah. Wa turfa'a bimakna tu'addama. Jadi diagungkan. Ismuhu ay tauhiduhu. Jadi kalau kita artikan secara makna maksud, di masjid-masjid Allah telah memerintahkan agar namanya diangkat dan disebut. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran surah Al-Jin, itu disebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan sekali-kali kamu Muhammad memanggil atau berdoa atau mengajak serta Allah kepada satu pun selain Allah. Fa adhafaha ta'ala ila nafsihi li syarafiha wa fadliha. Wa fi hadis Muslim min hadis Abi Hurairah anin Nabi sallam annahu qala ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul bilad ila Allah ta'ala aswaquha. Ini hadis ya. Jadi kalau tadi Al-Qur'an di dalam surat Jin dan surah surah An-Nur ayat 36 dan surat Jin ayat 18. Kemudian kalau hadisnya dari hadis Abi Hurairah
Kedua-duanya baik dari Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 36 dan dalam surah Jin ayat 18 serta di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menjelaskan tentang keutamaan masjid atau fadlul masajid. Jadi masjid itu memiliki keutamaan. Yang pertama adalah buyutullah, yaitu rumah Allah. Maka rumah Allah itu bukan hanya Baitullah dan juga bukan hanya Ka'bah ya, atau Masjid Al-Haram, tetapi semua masjid yang ada di bumi atau bangunan yang diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah, baik dalam makna ibadah mahdhah ataupun yang lainnya, khususnya dalam ibadah di mana asma-asma Allah itu disebutkan, zikir, tasbih ya, tahmid, tahlil dan sebagainya, itu disebut Baitullah, yaitu rumah Allah. Kemudian juga di dalam hadis itu menegaskan bahwa keutamaan lainnya dari masjid selain Baitullah, ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Jadi kalau diartikan ahabbul makani atau ahabbul maudhi fil bilad, tempat yang paling dicintai dalam sebuah negeri dalam pandangan Allah adalah masajiduha, yaitu masjid Allah. Kalau di dalam hadis lain disebutkan ahabbul biqa fil ardi ilallahi masajiduha, sebaik-baik kawasan, tempat ya, tanah ya, di bumi dalam pandangan Allah itu adalah masjid Allah, yaitu buyutullah tadi. Wa abghadul bilad atau abghadul makan, abghadul maudhi' fil bilad ya. Jadi kalau dalam balaghah itlaqul hal wa iradatul mahal. Tempat yang paling dibenci di sebuah negeri oleh Allah adalah aswaquha, yaitu pasar yang ada di negeri itu. Jadi ini menunjukkan keutamaan kedua selain masjid sebagai buyutullah atau baitullah, juga masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nah, saya kira dari hadis ini mengapa banyak masjid dibangun ya. Kalau kita melihat ke beberapa negara muslim ya, misalnya di Mesir ya, banyak sekali kita melihat masjid itu. Banyak sekali baik masjid-masjid peninggalan kesultanan dulu ya, Mamluk, kemudian sebelumnya lagi Daulah Fatimiyah ya. Itu kemudian juga Tuluniyah dan sebagainya, itu banyak sekali masjid. Kalau di Indonesia yang banyak itu di NTB, negeri 1000 masjid, Nusa Tenggara Barat. Nah itu sebenarnya dasarnya adalah Al-Quran tadi, surah An-Nur ya, ayat 36, dan surah Jin ayat 18, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
yang menyatakan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Tetapi ini jangan dikontraskan ya. Artinya kemudian kalau masjid dicintai kemudian pasar dibenci, kemudian tidak pernah pergi ke pasar sama sekali. Jadi itu bisa memberikan makna bahwa perkara yang mudah dilakukan dan memberikan pahala kepada pelakunya itu di masjid, dan perkara yang mudah menimbulkan dosa ya yang dilakukan oleh pelakunya itu adalah pasar. Mengapa pasar itu dianggap dibenci ya? Di situ tempat orang biasanya gampang untuk melakukan dusta. Pedagang itu ya, terutama pedagang-pedagang tradisional ya atau pedagang-pedagang pasar secara umum itu seringkali gampang untuk menyatakan hal yang tidak sebenarnya, yang cacat ditutupi, kemudian yang jelek dianggap bagus ya, dipoles dan sebagainya. Nah, tetapi menarik juga ya, bahwa untuk menjembatani agar tidak terjadi kontras juga, kita melihat misalnya para wali ya, terutama yang punya desain bagus itu adalah Sunan Kalijaga, itu mencoba untuk mendekatkan pasar dengan masjid dalam konsep keraton atau kerajaan Islam di Nusantara, terutama di Jawa ya. Jadi agar tidak menjadi abghadul bilad ilallahi, maka pasar itu berjejer antara keraton ya sebagai pusat kekuasaan, kemudian juga di situ ada masjid ya, kemudian di situ ada pasar ya. Kemudian ada lagi di situ biasanya lapangan atau ya alun-alun ya, yang menjadi tempat berkumpul orang-orang. Nah, ini sebenarnya konsep yang mencoba untuk ya menyatukan kebaikan dalam tempat yang berbeda-beda, bukan hanya di masjid. Sehingga orang kalau dekat masjid, pasarnya ya ketika adzan misalnya dia akan pergi ke masjid. Kemudian juga kalau orang senang pergi ke masjid, maka jualannya ya insya Allah akan jujur ya, tidak melakukan penipuan-penipuan atau tidak melakukan pemalsuan dan sebagainya. Nah, itu fungsi yang kedua ya. Jadi fungsi yang kedua dari masjid itu adalah sebagai tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fungsi yang ketiga, tapi ini bukan hadis ya, qila innaha tudhi'u li ahlis sama'i. Disebutkan bahwa masjid itu bisa menerangi ya kepada para penghuni langit. Ya, yang dimaksud la'ala as-sawab al-malaikah, para malaikat. Kama tudhi'u an-nujum li ahlil ardi. Kama tudhi'u an-nujumu li ahlil ardi. Sebagaimana halnya bintang-bintang di langit bisa menerangi penduduk yang ada di bumi. Jadi ini unsur keseimbangan. Kalau benda-benda langit seperti bintang ya, bulan ya, matahari di pagi dan siang hari bisa menerangi bumi, kemudian bulan dan bintang di malam hari juga bisa menerangi bumi,
apalagi bulan purnama ya. Maka masjid itu yang berada di bumi itu bisa menerangi para penduduk yang ada di langit. Nah, ini bisa dikatakan sebagai keutamaan masjid yang ketiga. Sebenarnya masih ada lagi keutamaan masjid itu ya, selain dari apa yang sudah disebutkan barusan. Jadi kalau kita melihat kepada kitab yang lain ya, dan juga keterangan baik dalam hadis ya maupun dari para ulama, aqwalul ulama, itu juga menjelaskan bahwa masjid itu salah satu keutamaannya adalah tempat yang disenangi oleh malaikat. Jadi al-maudhi' allazi ahabbahu al-malaikat atau ahabbathul malaikah, tempat yang banyak disukai oleh malaikat. Dalam sebuah hadis, inna lillahi ya, innanya itu tidak panjang, malaikatan, Allah itu memiliki banyak malaikat, sayyahina fil ardi, yang tugasnya itu hanya sayyahin atau siyahina ya, sayyahina fil ardi, ya semacam ngelencer atau melancong ke bumi, yahmiluna liwa, jadi membawa bendera, wa yurakkizunaha fil masajid, mereka menancapkan bendera-bendera itu fi al-masajid, di masjid-masjid. Ada juga yang mengatakan fi babil masjidi, di pintu masjid. Tsumma yanduruna ila awwali dakhiliha wa akhiriha al-masajid ya. Kemudian mereka menunggu orang yang paling awal masuk ke masjid dan paling akhir keluar dari masjid. Jadi malaikat itu kerjanya hanya mencari masjid dan mencari orang yang imaratul masajid atau umarul masajid ya. Cari orang-orang yang memang menjadi pemakmur masjid atau Baitullah itu tadi. Kemudian yang keempat, al-masjidu maudhi'un lil ibadah, tempat khusus untuk beribadah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu, di dalam Al-Quran disebutkan ada banyak orang yang memang senang untuk mensucikan diri. Yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka menyucikan diri. Jadi dalam beberapa tafsir dikatakan ayyatatahharu itu yadzukurullaha, zikir pada Allah, kemudian yusabbihullaha, kemudian memuji Allah, kemudian yastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, kemudian membacakan aurad-aurad lain atau kalimah-kalimah thayyibah ya. Nah, ini 4 keutamaan masjid yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatur Raqi Was-Sajid bi Ahkamil Masajid. Kemudian yang berikutnya, Al-Faslu Tsani fi fadli bina'iha,
Jadi pasal kedua ini menjelaskan tentang keutamaan membangun masjid. Jadi kalau keutamaan masjid itu lebih kepada posisi dan kedudukan masjid dalam pandangan Allah ya, sebagai tadi pertama adalah rumah Allah, buyutullah atau baitullah. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan fungsinya tadi di dalam hadis, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian juga yang ketiga itu adalah tempat yang sering ya disinggahi dan disenangi para malaikat. Kemudian yang keempat, mawdi'ul ibadah, tempat untuk beribadah. Nah, kalau binaul masjid atau binaul masajid, membangun masjid itu lebih kepada awal dari apa yang disebut imaratul masajid. Fi fadli binaiha, itu di dalam keutamaan membangun masjid. Jadi membangun masjid ini termasuk di antara apa yang disebut dengan imaratul masajid, memakmurkan masjid-masjid. Jadi dalam pandangan memakmurkan masjid itu, imaratul masajid itu dalam pandangan ulama pertama luzumuha wa kasratu ityanuha. Jadi luzumuha itu ya sering menetap di masjid. Kalau dulu pada masa Nabi seperti ahlus sufah ya. Kemudian yang kedua wa kasratu ityaniha, banyak mendatangi masjid. Tapi bukan sekedar untuk selfie-selfie ya, seperti sekarang. Jadi misalnya ada masjid bagus, kemudian selfie di situ. Ada lagi masjid bagus, kemudian selfie di situ. Yang dimaksud bukan itu. Kasratu ityaniha itu sering mendatangi masjid untuk empat keutamaan masjid di atas. Untuk dijadikan sebagai baitullah ya, tempat beribadah dan tempat yang dicintai oleh Allah. Terutama yang terakhir makanul ibadah atau mawdi'ul ibadah. Jadi imaratul masajid termasuknya binaul masjid itu. Wa fi sahihaini min hadits Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallam annahu qala man bana lillahi azza wa jalla masjidan banallahu lahu mislahu fil jannati. Siapa saja orangnya yang membangun masjid karena Allah ya. Ini yang digaris bawahi, lillahi. Lillahi itu penjelasannya la yuridu bihi illa wajhallah, la yuridu bihi riya'an ya, wala sum'atan illa wajhallah. Jadi tidak bermaksud membangun masjidnya itu untuk riya ya, ingin dipuji-puji orang, kemudian membangun masjid bagus, atau ya ingin agar orang itu memuji-mujinya ya, mengagung-agungkannya. Nah, itu bukan itu. Makanya di sini ada kata-kata bana lillahi azza wa jalla masjidan. Orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah pasti ya, banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah membangunkan, membuatkan seperti masjid di surga.
Jadi ini juga menunjukkan bahwa orang yang membangun masjid kalau karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia atau yang lainnya, itu bisa dinyatakan sebagai calon ahli surga yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surganya dengan dibangunkan bangunan di surga seperti bangunan masjid. Wa fi riwayatil Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala inda qaulin nasi fihi hina bana masjidar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan qala Bukair hasibtu annahu qala yabtagi bihi wajhallah. Nah, jadi menurut Bukair ini membangun masjidnya ya semata-mata hanya karena Allah. Banallahu lahu mislahu fil jannah. Maka Allah pasti membuatkan bangunan bagi orang yang membangun masjid di dunia itu nanti bangunan di surga seperti bangunan yang dibangunnya di dunia, atau seperti bangunan masjid yang dibangunnya di dunia. Wa Ibnu Abbas anin Nabi sallam annahu qala. Kemudian dari Ibnu Abbas anin Nabi annahu qala, dari Nabi Muhammad sallam bahwasanya Nabi Muhammad sallam bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin libaydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun masjid karena Allah walau kamafhasi qatatin, meskipun kecil ya. Mafhasi qatatin itu galian tanah, atau bukan galian ya, cakaran tanah ya, yang dicakar oleh burung untuk menyimpan telurnya. Kira-kira besarnya segede gimana? Itu kan sangat kecil sekali. Jadi walau kamafhasi qatatin itu libaydhiha, untuk menyimpan telurnya. Jadi memang ada burung yang bertelur di tanah. Nah, untuk menyimpan telurnya dia keruk tanah itu, kemudian dia simpan telur itu ya di tanah yang dikeruknya itu. Nah, termasuk sebenarnya banyak di wilayah-wilayah yang gersang ya, seperti di Arab. Makanya di sini kama fasi qatatin, banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi saking kecilnya itu diibaratkan ini tamtsil dalam konteks budaya Arab ya. Jadi mungkin kalau dalam budaya kita ya, walaupun sekecil kandang ayam, bahkan lebih kecil lagi, saking kecilnya sebenarnya, bukan berarti bangunnya seperti itu ya. Jadi tasbihnya itu saking kecilnya sampai diibaratkan bangunannya itu seperti bangunan yang hanya seperti tempat untuk menyimpan telur bagi burung yang bertelur di tanah atau pasir ya. Rawahu Ahmad. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tanbihat. Nah, ini penjelasan dan juga memberikan semacam penjelasan ya, dan juga peringatan terkait dengan makna maksud dari hadis-hadis di atas tentang keutamaan membangun masjid.
Jadi hadis ini dan hadis keutamaan masjid dan keutamaan membangun masjid itu saya kira termasuk di antara faktor yang menjadi dasar umat Islam ya di beberapa negara muslim ya suka membangun banyak masjid. Atau orang yang punya harta lebih ya atau bahkan banyak kemudian membangun masjid karena ada janji Allah bahwa dia akan dibangunkan nanti, dibuatkan bangunan di surga sebagaimana dia membuat bangunan di masjid di dunia walaupun itu kecil sekali. Nah, tapi di sini ada catatan ahaduha qauluhu mislahu. Jadi tadi ada penjelasan di dalam ada ungkapan di dalam hadis itu man bana masjidan banallahu lillahi banallahu mislahu fil jannah. Nah, mislahu di sini disebutkan qauluhu mislahu istashkalahu ba'dun nasi ma dhammihi ila qoulihi ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi dianggap oleh sebagian orang ya bahwa mislahu itu masih bermakna wayuh dan samar ya. Istashkalah, jadi masih dianggap muskil. Maksudnya ini sebenarnya maknanya apa memang makna seperti itu atau sebenarnya memiliki makna lain. Nah itu. Karena kalau seperti masjid yang dibangunnya di dunia, kemudian menjadi pertanyaan adanya ayat Al-Quran surah Al-An'am ya, ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka dia atau baginya 10 kali lipat kebaikan sepertinya. Jadi satu kebaikan dikalikan 10. Nah ini 10 kali lipat. Kalau dikatakan mislahu itu apakah memang artinya itu seperti itu? Nah, itu yang disebut dengan istashkalahu ba'dun nas ya. Jadi sebenarnya ini maknanya itu makna yang dimaksud memang seperti apa bangunan fisiknya, atau juga makna yang dimaksud mungkin sawabu ya, atau ganjarannya, pahalanya, sawabuha. Nah di sini ada beberapa ulama yang menjelaskannya. Misalnya qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al-musuliyah huna tahtamilu wajhaini. Jadi perumpamaan tadi yang dikatakan man bana lillahi masjidan banallahu mislahu fil jannah, itu menurut Imam Nawawi memiliki dua makna. Ahaduhuma, yang pertama ayyakuna maknahu bana lahu baitan fil jannati faddalahu ala ma siwahu min buyutil jannah kafaddil masjid ala buyuti dunya. Jadi makna pertama menurut Imam Nawawi itu artinya Allah membangunkan atau membuat bangunan rumah ya, berupa rumah di surga yang telah diberikan keutamaan oleh Allah atas bangunan-bangunan di surga yang lainnya, sebagaimana keutamaannya masjid atas bangunan berupa bumi. Jadi kalau yang diberikan jaminan bangunan itu kan bukan hanya orang yang membangun masjid atau dia akan mendapatkan bangunan di surga.
Misalnya ada hadis tentang sholat duha ya. Nah itu juga dikatakan ya diberikan tempat atau bangunkan tempat di surga. Nah makanya di sini sebenarnya yang dimaksud itu keutamaan bangunan yang ada di surga itu diberikan kepada orang-orang beriman yang dulu membangun masjid di dunia. Jadi kalau dilihat dari sisi keutamaan bangunannya, kemudian juga boleh juga termasuk juga saya kira keindahan dan juga kelebihan-kelebihannya. Nah itu dianggap masjid yang bangunan yang dibangun di surga itu bangunan yang paling utama. Itu menurut Imam Nawawi yang pertama seperti itu. Kemudian asani ayakuna maknahu mislahu fi musammal bait. Seperti rumah yang disebut itu. Amma haqiqatu sifatihi fisiati wa ghairiha fa ma'lumu fadliha wa udmatiha. Jadi bisa saja memang seperti itu. Jadi kalau membangun masjidnya itu 10 kali 10 ya nanti 10 kali 10, tetapi nilai yang berbedanya itu adalah dari keutamaan dan keagungannya. Nah ini yang kedua ya. Kemudian ada lagi wahadza makna qauli ba'dihim. Sebagian ulama juga mengatakan al-musuliyah bihasbil qimah wa ziyadah hasilatun bihasbil kaifiyah. Fakam min baitin khairun min asyratin bal min mi'atin. Jadi ini juga menurut sebagian ulama dilihat dari aspek jumlah dan juga keadaannya. Bisa saja satu rumah tetapi dia bermakna sama dengan 10 rumah. Jadi dari sisi nilai, kualitas bangunan yang dibangun oleh Allah nanti di surga bahkan bisa sampai 100. Jadi ada tingkatan-tingkatan bangunan. Wa kadza qala Ibnu Al-Jauzi mislahu fil ismi la fil miqdar. Ay bunyalahu baitun kama bana baitan fayabqa jaza'u hadhil hasanah jaza'u hadhil hasanati min jinsil bina la min ghairihi. Nah, jadi ini juga dikuatkan oleh Ibnu Al-Jauzi ya. Jadi dibangunkan bangunan seperti yang dia membangun masjid di dunia, tetapi pahala kebaikannya ya itu menjadi pembeda dari apa yang telah dibangunkan itu. Jadi ini masih banyak ya beberapa perbedaan terkait dengan banallahu lahu fil jannah mislahu. Tapi juga ada yang mengatakan afdhalu minhu ya. Banallahu lahu fil jannati afdhalu minhu, lebih utama daripada bangunan yang masjid yang dibangun di dunia. Nah, ini juga untuk menegaskan bahwa
ada ya walaupun sama-sama satu dari sisi jenisnya, kuantitasnya, tetapi berbeda dari sisi keutamaan, kualitas, nilai dan sebagainya itu. Ada juga dalam hadis yang diriwayatkan dari At-Tabrani dari hadis Abi Umamah dengan kata ausa'u minhu atau ausa'u minhu, ya, lebih luas dari apa yang dibangunkan di dunia atau masjid yang dibangunkan di dunia. Wa hadza yushiru ila annal mutsuliyah lam yuqsad biha al musawata, lam yuqsad biha al musawatu min kulli wajhin. Jadi tamsil yang tadi yang disebutkan mislahu itu tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang sama dari berbagai aspek, ya. Makanya Al-Qurtubi mengatakan hadhil mutsuliyah laisat ala dhahiriha walakin al-ma'na annahu yubna lahu bisawabihi asyrafa wa a'dhama wa arfa'. Nah, ini penegasan. Jadi intinya atau ringkasannya, kesimpulannya bahwa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membuat atau membangun masjid di dunia. Dia akan dibangunkan, akan dibuatkan bangunan nanti di akhirat yang kualitasnya jauh lebih mulia, lebih besar dan lebih tinggi dan lebih indah, ya. Nah, ini dari beberapa penjelasan. Jadi baru imaratul masjid itu yang pertama memang binaul masjid. Nah, sebenarnya nanti termasuk juga ahli masjid atau al-mu'adzimina bihurmatihi, orang yang mengagungkan masjid. Jadi termasuk nanti kepada imaratul masjid. Nah, insya Allah kita akan bahas dalam pembahasan berikutnya, ya. Karena waktunya terbatas terkait dengan bentuk-bentuk imaratul masajid atau memakmurkan masjid. Yang tahap pertama adalah membangun masjid. Ya, kalau tidak membangun masjid, bagaimana kita bisa memakmurkannya, ya? Makanya ini tahapan yang paling awal dan paling utama. Baru nanti imaratul masajid itu min haitsu ihya'i, dilihat dari sisi menghidupkan masjid, ya, mengelolanya, kemudian takmir yang ikut atau marbut, ya, yang ikut berkecimpung di dalam masjid itu. Nah, ini baru dua hal saya kira yang bisa disampaikan di sini terkait dengan fadlul masajid wa fadlu binaiha, keutamaan masjid dan keutamaan membangun masjid yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatur Raqi Wasajid bi Ahkamil Masajid, ya. Saya kira itu betapa ini sebenarnya bisa mendorong kita, ya, untuk terus-menerus memakmurkan masjid. Nah, makanya sangat tepat dan juga relevan, ya. Di jamiah kita NU ada LTM NU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Karena dari sisi dasar, ya, baik Al-Quran maupun hadis, juga aqwalul ulama yang bisa dikatakan dasar teologisnya sudah sangat jelas. Kemudian dasar kemanfaatannya,
dari pembangunan masjid dan imaratu, memakmurkannya, juga itu memiliki banyak manfaat yang tidak hanya bersifat religius ya, tetapi juga ada aspek sosial, ekonomi ya, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertama kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.